Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafisna Ramadan dengan NIM 2405120411110. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang firewall. Nah, di sini kita akan mensimulasikan firewall mikrotik di GNS 3. Untuk bentuk skenarionya seperti ini. Jadinya ada dua, ada yang public dan private, terus di tengahnya disambungkan dengan router. Namun di sini ada perbedaan, yaitu bagian public kita akan mencoba menambahkan satu komputer lagi di bagian switch ini, di sebelah switch. Nah, oke. Lalu kita masuk ke GNS 3-nya. Nah, di sini komputer 1, komputer 2, dan switch 1 ini menjadi bagian ranah private. Lalu yang bagian cloud 1, switch 2, dan komputer 3 di bagian publik. Nah, di tengahnya kita sambungkan dengan menggunakan router. Nah, yang pertama kita lakukan setelah itu adalah kita akan men-setting Winbox-nya. Nah, yang pertama kita buat DHCP client untuk membuat IP address di bagian yang publiknya menggunakan DHCP client, sehingga tidak perlu menambahkan IP address di satu-satu komponennya. Nah, di sini dilihat itu dia lewat di Ether 1 ya. Di Ether 1 dia sudah bound dan dia dapat IP address-nya itu dari untuk di routernya dari 192.168.1.1/24. Jadinya dia range-nya itu dari 21 ke atas. Nah, setelah itu ini kan untuk Ether 1. Selanjutnya untuk yang Ether 2. Untuk yang Ether 2 kita menggunakan IP address-nya static ya. Jadinya di sini kita langsung ke bagian address, lalu kita tambahkan. Nah, di sini yang bagian atas ini untuk yang Ether 1 dia itu ada D-nya karena dynamic, untuk satunya kita static. Nah, di sini untuk di bagian routernya kita menggunakan IP 198.168.2.254. Kenapa menggunakan 2? Karena di network 1.0 itu sudah digunakan di bagian public. Sedangkan kalau misalnya kita pakai 1.0 juga di bagian private-nya, pasti akan overlapping. Jadinya tabrakan gitu. Nah, jadinya kita pakai 192.168.2.254 untuk bagian router 1. Nah, kalau setelah itu di bagian komputernya untuk IP address-nya itu ini. Kita masuk ke sini. Nah, ini untuk bagian komputer 1. IP address-nya 192.168.2.1. Lalu subnet mask-nya karena /24 255.255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya itu di bagian routernya, yaitu di Ether 2-nya. Jadinya sama kayak 192.168.2.254. Untuk DNS-nya juga sama. Lalu di komputer 2 sebenarnya juga sama aja, tapi bedanya cuma 2.2 gitu aja. Default gateway-nya sama, jadinya di router satunya. Lalu yang di komputer 3. Nah, di komputer 3 ini
karena kita di sini gak assign secara statis, jadinya kita lihatnya dari sini aja. IP configuration. Nah, dia di sini terkena asalnya itu IP address-nya di 192.168.1.22. Subnet masknya sama /24, jadi 255.255.255. Lalu untuk default gateway-nya 1.1. Nah, setelah itu kita mungkin masuk ke bagian ininya, bagian DNS-nya agar bisa diakses dari remote, secara remote. Nah, ini untuk bagian DNS kita allow remote request. Nah, setelah itu kita buat bagian firewall-nya. Di bagian NAT kita source-nya itu out interface-nya kita untuk Ether 1, jadinya untuk yang bagian ke atas ini. Terus chain-nya kita menggunakan source NAT, lalu action-nya itu masquerade. Nah, setelah kita setting semua itu, kita masuk ke persiapan pengujiannya. Nah, persiapan pengujiannya itu kalau di sini yang pertama pastikan P1 dan PC2 bisa berinternetan. Jadinya kita langsung ping aja. Ping google.com. Nah, ini bisa, mungkin kita coba langsung dari Firefox-nya juga. Google. Ini sudah bisa untuk yang komputer 1, lalu yang komputer 2 kita langsung ke Mozilla-nya aja. Nah, ini kita langsung google.co.id juga sudah bisa. Nah, itu yang persiapan yang pertama. Setelah itu pastikan P1 dan PC2 bisa ping ke router. Kita coba aja ping ke routernya. Ping 192.168.2.254. Yang komputer 2 bisa. Yang ini ping 192.168.2.254. Ini juga sudah bisa. Lalu yang terakhir yaitu kita memastikan bahwa di komputer 3 dia bisa akses untuk masuk ke router menggunakan IP winbox-nya tadi. Jadi IP winbox-nya tadi itu yang di DHCP tadi. Kita ke komputer 3, lalu ke winbox. Nah, ini untuk IP dari router satunya dari komputer 3, jadinya 192.168.1.21. Kita connect. Nah, ternyata bisa semua. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian firewall-nya. Yang pertama, kita membuat firewall filter di sini agar PC2 tidak dapat berinternetan. Nah, di sini kita jadi yang pertama yaitu kita membuat firewall filter agar PC2 yang ini tidak dapat berinternet. Jadinya kita untuk chain forward kita drop untuk address 192.168.2.2. Nah, coba kita
enable. Lalu kita masuk ke komputer 2, tidak dapat berinternetan, kita langsung ke sini aja. Kita coba kayak tadi Google. Nah, di sini sudah nggak bisa ya, dia connecting terus ya. Lalu kita coba ping. Ini bisa pasti seharusnya. Nah, dia request timeout. Dan sudah betul ya. Sudah nggak bisa berinternetan. Kita disable dulu. Lalu untuk yang kedua yaitu membuat firewall agar tidak bisa nge-ping ke router. Nah, di sini kita enable. Ini untuk PC 1. Kita ke PC 1. Yang tadi kita tutup dulu. Kita coba masukkan. Nah, ini tidak bisa masuk ke Winbox-nya, jadinya nanti dia gini aja. Karena sudah kita drop, aksinya kita buat drop. Jadinya dia nggak bisa masuk ke, nah ini, not responding, dan connect. Jadi sudah betul. Terus yang terakhir kita disable dulu. Kita masuk ke komputer 1. Nah, ini sudah bisa. Nah, di komputer 3-nya kita tutup dulu. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu buat firewall agar PC hostnya atau PC yang di public ini tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Jadinya kita coba kita enable. Kita coba apakah bisa. Nah, di sini nggak bisa ya. Kalau kita coba ping juga 92.8.21. Oh, bukan 21. Oh, yang ini betul ini. Nah, ini nggak bisa. Yang kedua tadi, ntar saya ulang. Ini disable. Yang kedua tadi kurang betul, ada yang salah. Yang kedua tadi kita enable, seharusnya dia nggak bisa ping ke router, ping 192.168.2.254. Yang dia akan coba ke ping, pasti dia host unreachable atau request timeout. Nah, dia request timeout, jadinya nggak bisa. Nah, yang ketiga tadi sudah betul, nggak bisa masuk lewat IP Winbox. Nah, mungkin sekian itu saja dari praktikum ini. Saya Syafisah Ramadan, NIM 240-204110. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.